Di balik sorotan tajam menuju GP Prancis 2026 di Le Mans, ada satu fakta yang mulai tidak bisa diabaikan. Veda Ega Pratama kini bukan lagi sekadar rookie, tapi ancaman nyata. Dan menariknya, ancaman itu justru muncul setelah balapan di Jerez, balapan yang awalnya mungkin tidak terlalu diperhitungkan, sampai akhirnya berubah jadi bahan pembicaraan satu pedok. Bayangkan ini, start dari posisi 17 total finish di posisi 6. Kalau ini game mungkin sudah dituduh pakai cheat, tapi ini dunia nyata, dan justru disitulah masalahnya dimulai. Karena setelah balapan itu, bukan cuma fans yang heboh, rival juga semua data telemetri dibongkar, dianalisis, dan dievaluasi total. Tapi bukan cuma untuk peningkatan performa, ada satu alasan lain yang bikin mereka harus ekstra hati-hati. Desas-desus mulai beredar. Beberapa tim Eropa diam-diam mulai mempertanyakan performa motor Veda. Dari akselerasi keluar tikungan hingga dugaan adanya keunggulan di putaran bawah. Intinya, mereka mulai curiga, dan kalau sudah curiga, biasanya ujung-ujungnya dua, protes atau panik. Kabarnya, beberapa manajer tim bahkan sudah melontarkan protes terselubung ke Dorna. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak biasa dari motor Honda yang satu ini. Tapi di sisi lain, banyak yang justru melihat ini dari sudut berbeda. Bukan soal mesin, tapi soal skill. Karena kalau dipikir-pikir, secepat apapun motor kalau pembalapnya tidak punya feeling, tidak punya nyali, dan tidak punya kontrol, ia tetap saja tidak akan bisa dari P17 ke P6. Dan disinilah Veda mulai membuktikan dirinya. Late breakingnya ekstrem. Kontrol gasnya halus. Dan yang paling bikin bingung, ban belakangnya tetap awet sampai akhir. Rival sampai curiga ada sistem traction control tersembunyi. Padahal di Moto3 itu jelas dilarang. Jadi kemungkinan paling masuk akal, bukan motornya yang aneh, tapi cara Veda mengendarainya yang beda level. Di tengah panasnya isu ini, manajer tim Honda Tim Asia, Hiroshi Aoyama, langsung turun tangan. Dia tidak banyak basa-basi. Semua tuduhan ditepis. Semua spekulasi dianggap hanya bentuk frustrasi rival. Dan pesan yang disampaikan cukup jelas. Kalau kaget ya wajar, tapi jangan asal nuduh. Sekarang situasinya makin menarik. Karena menjelang GP Prancis, Veda bukan cuma membawa ekspektasi, tapi juga tekanan. Motor nomor 9 miliknya dipastikan akan diperiksa lebih ketat. Setiap komponen akan diawasi lebih detail. Ibaratnya bukan cuma dicek tapi diawasi kayak lagi ujian nasional. Ini bisa jadi gangguan, tapi juga bisa jadi bahan bakar. Karena kalau Veda tetap tampil cepat di Le Mans, semua tuduhan itu otomatis gugur. Dan satu hal yang paling ditakuti rival, kalau performa Jerez itu bukan kebetulan. Karena kalau benar begitu, artinya Honda sudah menemukan sesuatu. Dan Veda sudah menemukan ritmenya. Yang awalnya dianggap anak baru, sekarang berubah jadi ancaman serius untuk perebutan gelar Moto3 2026. Makanya jangan heran kalau drama mulai muncul. Karena di dunia balap, ketika ada yang mulai mengganggu dominasi, reaksi lawan biasanya tidak cuma di lintasan tapi juga di belakang layar. Sekarang semua mata tertuju ke Le Mans. Apakah Veda bisa mengulang kejutan? Atau malah naik level jadi penantang podium? Kalau itu terjadi, bukan cuma rival yang panik, satu pedok bisa ikut gempar. Dan mungkin Indonesia Raya akan berkumandang di Prancis. Kita tunggu saja. Karena satu hal sudah pasti, Veda Ega Pratama bukan lagi sekadar nama. Dia sekarang faktor yang tidak bisa diabaikan. Pedok Moto3 di sirkuit Jerez 2026 benar-benar dibuat geger. Bukan karena insiden besar, bukan juga karena drama crash beruntun, tapi karena satu nama yang tiba-tiba muncul dari dimensi lain. Veda Ega Pratama. Bayangin saja start dari posisi ke-17. Iya, 17. Posisi yang biasanya identik dengan ya udahlah, kumpulin poin aja. Tapi Veda, dia malah bikin balapan jadi kayak film action. Sejak lampu start padam, Veda langsung main aman tapi cerdas. Tikungan pertama Jerez yang terkenal rawan chaos, dia lewatin dengan santai, tanpa drama.
tanpa nyenggol sana-sini. Sementara pembalap lain sibuk sikut-sikutan. Veda udah mikir, santai bro, gue masih punya 20 lap buat bikin kalian panik. Dan benar saja, satu persatu posisi mulai dia makan. Iya, makan, bukan sekadar overtake. Presisi, cepat, dan tanpa basa-basi. Pembalap lain duel sengit. Veda, skip, gue ada urusan di depan. Dalam hitungan lap dari P17, tiba-tiba sudah masuk 10 besar. Di sisi lain lintasan, Maximo Quiles yang lagi santai di depan mulai merasa ada yang aneh. Awalnya dia pikir, aman ini balapan. Tapi pas lihat papan waktu, kok ada nama Veda naik terus? Quiles sampai sempat melirik layar besar. Dan di situ mungkin dalam hati dia bilang, loh, ini bocah dari mana tiba-tiba nongol? Tekanan mulai terasa. Karena ini bukan sekadar pembalap yang naik posisi, ini pembalap yang naiknya terlalu cepat. Kayak pakai cheat code. Salah satu senjata paling gila dari Veda adalah late braking. Di tikungan-tikungan tajam jeres, dia bisa ngerem lebih telat dari pembalap lain tapi tetap stabil. Ini bukan cuma skill, ini level nekat tapi terukur. Kayak orang nyebrang jalan, tapi udah hafal kapan mobil bakal lewat. Masuk 5 lap terakhir, suasana makin panas. Veda sudah di grup depan. Dari P17 ke rombongan elit ini bukan comeback biasa, ini deklarasi. Penonton mulai tegang. Grup depan yang tadinya santai sekarang jadi sibuk nutup celah. Soalnya satu hal jelas, kalau kasih ruang sedikit saja ke Veda bye-bye posisi. Dan klimaksnya, lap terakhir. Veda hampir saja mengunci posisi 5 besar. Bahkan kalau ada sedikit saja kesalahan dari pembalap depan, podium bukan lagi mimpi. Tapi ya namanya Moto3, salip-salipan di tikungan terakhir itu udah kayak rebutan gorengan pas buka puasa. Akhirnya, Veda harus puas finish di posisi ke-6. Tapi, ini bukan sekadar P6. Ini adalah P6 paling berisik di grid. P6 yang bikin pembalap depan gelisah. P6 yang bikin Maximo Quiles sampai bilang, kalau dia start depan bisa beda cerita. Di pedok Honda Tim Asia, bangga jelas. Dari posisi 17 ke 6 itu bukan hasil biasa, itu statement. Dan pesan dari Veda Ega Pratama jelas banget. Gue mungkin start dari belakang, tapi jangan nyaman dulu. Karena gue bisa sampai ke depan kapan saja. Dan setelah balapan ini, satu hal pasti, nama Veda bukan lagi sekadar pelengkap grid. Dia sekarang ancaman nyata